It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen risiko operasional. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nina Amalia, teman saya Nadila Safitri, dan Hani Natul Jana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen risiko operasional dan komponen apa saja yang terdapat di manajemen risiko operasional. Dan saya akan menjelaskan risiko-risiko operasional dan identifikasi risiko operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan serta pengukuran dari risiko operasional. Pertama, pengertian dari manajemen itu sendiri adalah suatu upaya untuk melakukan pengelolaan terhadap suatu hal tertentu. Sementara dari pengertian dari risiko tersendiri itu adalah akibat yang tidak menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Jadi, pengertian dari manajemen risiko itu adalah suatu metodologi untuk menghindari akibat buruk yang mungkin terjadi pada operasional bank syariah ini. Nah, menurut pengertian dari PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko bank syariah, risiko operasional yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank syariah tersebut. Selanjutnya ada komponen-komponen manajemen risiko operasional. Yang pertama itu ada lingkungan internal, kedua ada penentuan saran, yang ketiga ada identifikasi peristiwa, yang keempat ada penilaian risiko, kelima ada tanggapan risiko, keenam ada aktivitas pengendalian, ketujuh informasi dan komunikasi, kedelapan dan pemantauan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari komponen operasional bank syariah tersebut. Pertama, lingkungan internal, yaitu lingkungan internal yang terbentuk dalam suatu bank syariah sebagai hasil dari filosofi gaya operasional bank syariah tersebut dan struktur organisasi pada bank syariah tersebut. Lingkungan internal bank syariah ini memiliki pengaruh besar dalam suatu organisasi sehingga struktur organisasi pada bank syariah, budaya kerjanya, pengendalian wewenang harus jelas dan tertulis dalam peraturan yang ada di bank syariah. Yang kedua itu penentuan sasaran. Pertama-tama kita menentukan terlebih dahulu sasarannya, lalu baru menentukan tujuan dari bank syariah tersebut, sehingga risiko yang terjadi itu risiko yang terjadi itu akan kecil atau bisa karena ada tujuan tersebut kita bisa meminimalisir risiko yang akan terjadi ke depannya. Terus yang ketiga ada identifikasi peristiwa. Manajemen bank syariah harus mengidentifikasi kejadian yang berpotensi mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan yang ada di bank syariah. Baik peristiwa itu dapat berdampak positif maupun berdampak negatif. Yang keempat itu ada penilaian risiko. Setelah mengidentifikasi peristiwa yang memiliki potensi negatif, maka upaya selanjutnya itu adalah mempengaruhi langkah-langkah yang diambil itu mendekatkan
ke bank syariah itu kepada tujuan yang awal. Yang kelima itu ada tanggapan resiko. Setelah penilaian resiko, manajemen bank syariah harus menentukan tanggapannya terhadap resiko tersebut. Tanggapan tersebut dapat berupa bisa menghindar, mengurangi, memindahkan, atau bahkan menerima resiko tersebut. Yang keenam ada aktivitas pengendalian. Proses ini adalah pembuatan kebijakan atau keputusan untuk memastikan bahwa tanggapan yang telah ditentukan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Manajemen bank syariah harus mengidentifikasi informasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait supaya setiap orang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kedelapan, melakukan pemantauan. Pada komponen ini, manajemen bank syariah harus melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa setiap komponen-komponen yang sudah dijelaskan sebelumnya atau karyawan atau nasabah atau kegiatan operasional bank syariah itu berjalan dengan baik. Sekian. Risiko faktor internal. Risiko faktor internal adalah risiko yang berhubungan dengan proses atau prosedur bank. Faktor internal terkait dengan proses atau kegiatan harian bank atau day-to-day operation. Meliputi antara lain, yang pertama dokumentasi, kedua kurangnya pengawasan, yang ketiga kekeliruan di bidang marketing, yang keempat pencucian uang, yang kelima kesalahan pelaporan kepada regulator, yang keenam kesalahan transaksi atau transaction error. Yang pertama itu ada risiko manusia. Risiko manusia adalah risiko yang berhubungan dengan karyawan bank. Manusia merupakan faktor inti di bank yang tidak hanya memberikan keuntungan tetapi juga sering menimbulkan risiko. Secara umum terkait dengan yang pertama kesalahan manusia, antara lain karena yang pertama ketidaktahuan, yang kedua ketidakcakapan atau kurang terampil, yang ketiga kelalaian atau kecerobohan. Yang kedua itu ada kecurangan, antara lain berupa yang pertama itu manipulasi, kedua korupsi, yang ketiga pencurian, dan lain-lain. Meliputi antara lain yang pertama isu kesehatan dan keselamatan, yang kedua turnover karyawan yang tinggi, yang ketiga kecurangan internal, yang keempat masalah ketenaga kerjaan, yang kelima pelaksanaan manajemen yang buruk, yang keenam pelatihan yang kurang, yang ketujuh ketergantungan kepada tenaga inti, yang kedelapan kecerobohan dari karyawan. Yang kedua itu ada risiko sistem. Risiko sistem merupakan risiko yang timbul dari penggunaan teknologi dan sistem informasi atau TSI. Saat ini, operasional bank dapat tergantung kepada teknologi dan sistem informasi. Selain memberikan kemudahan, TI juga mendatangkan risiko yang tinggi, meliputi antara lain yang pertama kerusakan data, kedua kesalahan entry data, yang ketiga pengawasan yang tidak sesuai, yang keempat kesalahan pemrograman, yang kelima kegagalan sistem TI atau sebagian total, yang keenam masalah keamanan sistem atau security system, yang ketujuh kehandalan sistem, yang kedelapan risiko penggunaan teknologi baru. Secara teori risiko sistem menyebabkan dampak yang beragam mulai dari minor, mayor, sampai katastrofik. Risiko faktor eksternal. Risiko faktor eksternal adalah risiko yang berkaitan dengan kejadian yang berada di luar kontrol bank, yang meliputi yang pertama perampokan dan pencurian, yang kedua kebakaran, yang ketiga bencana alam, yang keempat peraturan baru, yang kelima kerusuhan massal, yang keenam pemogokan, ketujuh masalah transportasi massal, yang kedelapan masalah pelayanan umum seperti listrik, air, dan lain-lain.
Identifikasi risiko operasional. Risiko operasional dapat diklasifikasikan berdasarkan dua faktor yang terkait dengan risk event atau kejadian. Yang pertama itu ada frekuensi bagaimana terjadinya. Yang kedua dampak, yaitu besaran kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan dua faktor tersebut, risk event dari risiko operasional dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada frekuensi rendah atau dampak rendah, yaitu tindakannya yang pertama terima risiko, yang kedua peningkatan pengawasan internal. Yang kedua itu ada frekuensi rendah atau dampak tinggi, tindakannya yaitu yang pertama mitigasi risiko, yang kedua ditransfer, yang ketiga di sharing. Yang ketiga ada frekuensi tinggi atau dampak rendah, tindakannya yang pertama mitigasi risiko, yang kedua perbaikan kebijakan dan prosedur, yang keempat frekuensi tinggi atau dampak tinggi, tindakannya yaitu yang pertama hindari risiko, yang kedua dapat mengancam kelangsungan bank. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan dan pengukuran dari resiko operasional. Tentunya pasti setiap resiko itu dibutuhkan mitigasi ataupun pengelolaan yang baik. Nah, gimana sih cara pengelolaan resiko yang baik? Nah, pengelolaan resiko operasional yang baik yaitu dengan cara satu, meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya itu sendiri. Ketika manusia itu dapat mengolah ataupun memanage ataupun istilahnya memitigasi resiko yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang, itu pastinya itu akan dapat teratasi. Karena apa? Karena kemampuan dari SDM ini sudah dirancang ataupun sudah ditingkatkan oleh manajemen dari perusahaannya itu untuk terbiasa ataupun dapat mengelola resiko itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu pembagian tugas dan wewenang. Nah, setiap di perusahaan pasti ada yang namanya pembagian tugas dan wewenang. Tugas wewenang dari seorang manajer dan bawah-bawahannya itu berbeda, yang dimana ketika kita menemukan resiko ataupun apa yang bisa menyebabkan terjadinya kemungkinan resiko operasional itu terjadi, maka SDM yang udah mendapatkan tugas ataupun wewenang yang itu dapat melaksanakan ataupun memperbaiki resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi. Nah, selanjutnya itu untuk pengelolaan resiko operasional itu dengan cara menentukan limit transaksi. Tentunya setiap transaksi kita sehari-hari di perbankan pastinya juga ada mempunyai limit, di mana limit itu digunakan untuk apa? Untuk memanage kemungkinan resiko yang akan terjadi. Selanjutnya itu dengan melakukan disaster recovery plan, yaitu semacam perencanaan untuk pengelolaan sistem informasi. Nah, seperti apa? Contohnya itu seperti membangun disaster recovery center, yang dimana semacam tempat khusus nih yang ditujukan untuk penempatan khusus untuk sistemnya ini. Jadi tujuan dengan membangunnya di disaster recovery center ini tujuannya untuk apa? Untuk mencadangkan sistem. Misalnya kita ada nih kemungkinan terjadinya suatu masalah ataupun resiko operasional yang akan terjadi ataupun yang akan datang. Untuk mencegah hal itu terjadi dibutuhkan suatu penempatan ataupun suatu tempat khusus, yang dimana itu tempat khususnya itu yang hanya untuk sistem. Untuk apa? Untuk mencadangkan ketika kemungkinan resiko itu terjadi, sistemnya itu sudah ada cadangannya gitu. Nah, selanjutnya dengan metode autentifikasi. Nah, metode autentifikasi itu dan otorisasi, nah itu bertujuan untuk apa? Untuk mengenali
ataupun untuk mengidentifikasi ataupun mengenali dari sistem dari keaslian data istilahnya. Nah, seperti itu menggunakan user ID. Selanjutnya, otorisasi juga bertujuan untuk mengenali kewenangan dengan cara menerapkan kombinasi sekurang-kurangnya 2 faktor autentifikasi, seperti menggunakan PIN ataupun password. Selanjutnya, untuk persyaratan jumlah karakter minimum PIN itu panjangnya pasti ditentuin. Misalnya ketika kita mau membuat PIN email ataupun apa, pasti kan harus menggunakan karakter kan, misalnya hurufnya itu harus kapital, pertamanya harus ada angkanya, harus ada simbol-simbol tertentu. Nah, itu digunakan untuk mengautentikasikan sistem ataupun otorisasi dari sistemnya itu untuk mengenali keaslian identitas kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukuran resiko operasional. Nah, berdasarkan Basel II mensyaratkan agar bank menghitung, mengukur, dan mengalokasikan modal dengan cara bisa dengan cara menggunakan sistem resiko kredit ataupun resiko pasar. Nah, menggunakan metode apa sih? Nah, metodenya itu bisa dilakukan dengan pendekatan indikator dasar. Nah, itu metode pendekatan indikator dasar itu seperti membuat cadangan kerugian sebesar X% ataupun berapa dari rata-rata pendapatan operasional bruto selama 3 tahun terakhir. Nah, selanjutnya itu bisa menggunakan metode standar. Nah, yang dimana dia metode pendekatan ini membuat cadangan kerugian dengan memperhitungkan kontribusi dari aktivitas utama bank, seperti pembiayaan, pemasaran, corporate financial, trading financing, payment, dan yang lain-lainnya. Lalu yang ketiga itu melalui pendekatan pengukuran lanjut dengan cara membuat model internal yang dibuat sendiri nih oleh bank dan harus mendapatkan persetujuan dari regulator ataupun supervisor OJK. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.